Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junian Syahib dengan NIM F1C1222033. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu klasifikasi batuan karbonat dan lingkungan pengendapannya. Baik, langsung saja latar belakang. Batuan karbonat penting dalam studi geologi karena sering menjadi reservoir minyak dan gas serta merekam kondisi lingkungan purba. Untuk memahami karakteristiknya, digunakan klasifikasi dari Volk, Dunham, dan Emery dan Klovan yang masing-masing menekankan pada komposisi, tekstur, dan struktur biologis. Lingkungan pengendapan seperti laut dangkal, laut dalam, reef, dan lagoon turut mempengaruhi jenis batuan yang terbentuk. Yang pertama, klasifikasi Volk 1962. Klasifikasi ini dikembangkan oleh Volk. Klasifikasi ini menekankan pada komposisi mineral dan tekstur batuan karbonat. Fokus utamanya yaitu pada jenis butiran atau alloxenes dan matrix atau mikrit atau semen sparit. Untuk klasifikasi dari Volk ada di gambar berikut. Selanjutnya, cara penggunaan pada identifikasi jenis alloxen seperti sel skeletal atau fosil, olit, pelet, intrakelas. Tentukan apakah pengikatnya berupa mikrit atau matriks, halus atau sparit, semen kristalin. Selanjutnya, gabungkan kedua komponen untuk menamai batuan. Contohnya seperti osprite, olit, semen kristalin atau sparit, biomikrit, fosil skeletal plus matriks lumpur. Selanjutnya, klasifikasi Dunham 1962. Klasifikasi ini dikembangkan oleh Dunham berdasarkan pada fabrik atau tekstur batuan saat pengendapan. Tidak terlalu memperhatikan komposisi kimia dan lebih kepada hubungan antara butiran. Untuk gambar ada di slide berikut. Selanjutnya, cara penggunaan klasifikasi ini yaitu pertama, tentukan proporsi lumpur karbonat terhadap butiran. Kedua, amati apakah butiran saling bersentuhan dan bagaimana pengikatnya. Kategorinya yaitu mustone, lebih dari 90% lumpur karbonat, butiran sedikit dan tidak saling bersentuhan. Wetstone, kurang dari 90% lumpur, butiran mengapung dalam lumpur. Backstone, butiran saling bersentuhan, masih terdapat lumpur. Grindstone, itu butiran saling bersentuhan tanpa lumpur. Moonstone, yaitu struktur masih terikat saat pengendapan, misalnya dalam terumbu. Selanjutnya, klasifikasi Emery dan Klovan 1971. Klasifikasi ini merupakan pengembangan dari Dunham, ditunjukkan untuk klasifikasi batuan karbonat terumbu atau reef, menambahkan detail pada kategori bondstone untuk lebih akurat dan dalam studi lingkungan terumbu. Untuk klasifikasi, gambar klasifikasi ada di slide berikut. Selanjutnya, cara penggunaan dari klasifikasi ini yaitu pertama, identifikasi keberadaan dan peran organisme dalam pembentukan batuan. Kedua, yaitu tentukan apakah organisme tersebut membentuk, mengikat, atau menjebak sedimen. Kategori tambahan seperti limestone, itu organisme seperti koral membentuk kerangka utama batuan.
Dua, brainstorm, yaitu organisme hidup mengikat butiran saat pengendapan. Ketiga, Buffelstone, yaitu organisme yang terlambat arus dan menjebak sedimen. Selanjutnya perbandingan ketiga klasifikasi tersebut. Yang pertama, klasifikasi Wolf fokus pada komposisi mineral dan tekstur batuan karbonat dengan penamaan batuan berdasarkan kombinasi komponen seperti alam shapes, matriks, dan semen, serta digunakan dalam analisis mikroskopis. Yang kedua yaitu klasifikasi Dunham, genetik beratkan pada tekstur saat pengendapan dengan penamaan berdasarkan fabrik dan hubungan antar butiran, dan cocok untuk pengamatan lapangan maupun mikroskopis. Dan yang ketiga yaitu Embry dan Cloton, mengembangkan klasifikasi Dunham dengan memberikan subklasifikasi lebih rinci dan Bongstone, khususnya pada studi terumbu karang. Baik, selanjutnya perbandingan ketiga klasifikasi tersebut yaitu lingkungan laut dangkal atau platform memiliki energi tinggi akibat ombak dan arus, menghasilkan sedimen kasar dengan banyak butiran seperti grindstone dan olitic limestone. Laut dalam atau slope basin bercirikan energi rendah dan pengendapan lambat, didominasi batuan halus seperti mudstone dan clay. Ikut lingkungan reef atau terumbu karang, terbentuk organisme hidup memiliki struktur masif dan terikat, contohnya seperti limestone dan brimstone. Sedangkan lagoon atau perairan terlindung memiliki energi rendah dan pengendapan halus dan banyak lumpur karbonat, menghasilkan niklit dan redstone. Selanjutnya ciri-ciri lingkungan pengendapan. Itu yang pertama, lingkungan laut dangkal memiliki energi tinggi dengan sedimen kasar dan berlapis silang, menghasilkan batuan seperti grindstone, backstone, dan olitic limestone. Yang kedua yaitu laut dalam bercirikan energi rendah kayak niklit dan fosil planktonik, menghasilkan mudstone dan clay. Selanjutnya ketiga, lingkungan reef bersifat masif, biogenik, dan terikat organisme membentuk limestone dan brimstone. Berikutnya lagoon mengandung sedimen halus dan lapisan tipis, menghasilkan waxstone dan niklit. Selanjutnya kesimpulan dari ketiga klasifikasi tersebut yaitu batuan karbonat memiliki fokus dan tujuan berbeda, seperti fokus pada komposisi mineral dan mikrotekstur. Dunham fokus pada tekstur dan hubungan antar butiran, sedangkan Embry dan Cloton berfokus pada memperluas Dunham lebih spesifik untuk reef. Lingkungan pengendapan mempengaruhi sifat fisik batuan karbonat. Memahami klasifikasi dan lingkungan sangat penting dalam interpretasi geologi dan eksplorasi sumber daya alam seperti migas dan air tanah. Baik, mungkin itu saja hasil PPT saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.